Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, para bapak lan ibu, para sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga sore hari ini Allah masih memberikan kekuatan, memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga dalam keadaan yang terbaik, yakni sedang berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tak lupa kami mengingatkan dumateng para jamaah untuk membaca zikir petang atau zikir sore. Ini bagian di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa menjaga dan merutinkan zikir pagi dan zikir sore, dia termasuk di antara umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan banyak manfaat. Karena kandungan makna dari zikir pagi dan petang, di dalamnya terdapat pengakuan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amsayna ala fitratil Islam. Di waktu petang kami berada di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, di atas kalimat ikhlas, yaitu kalimat syahadatain, dua syahadat, kalimat tauhid. Wa ala dini nabiyina Muhammad, di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim,
di atas agama bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan musliman, yang lurus, ya, yang berjalan di atas jalan yang lurus, muslim, berserah diri kepada Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dari zikir yang indah ini mengingatkan kita tentang siapa hakikatnya kita. Kita ini adalah hamba Allah dan kita harus berkomitmen sebagai hamba di atas tauhid, di atas tauhid. Tidak boleh kita menyekutukan Allah, sehingga memasuki waktu pagi kita diingatkan agar kita menjaga kemurnian tauhid kita. Memasuki waktu sore kita diingatkan kembali, kita ini seorang hamba yang berserah diri totalitas kepada Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan ritual-ritual kesyirikan. Ini yang diingatkan dalam zikir pagi dan petang di antaranya. Dan masih banyak lagi zikir-zikir yang bisa Bapak Ibu amalkan setiap pagi dan petang. Alhamdulillah, hal ini berkaitan dengan bulan Ramadan saat ini. Bulan Ramadan itu melatih kita, mendidik kita agar kita di atas tauhid, di atas tauhid, dan mengikhlaskan setiap gerak-gerik langkah kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, di ayat yang kemarin kita bacakan, ayat yang ke-14 dari surah Ar-Ra'du, kita sudah bacakan ayatnya tapi belum kita sampaikan kandungan faedahnya. Kita ulangi dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu da'watul haqqi, hanya bagi Allah doa yang benar. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa penafsiran ulama tafsir. Di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari atau Jami'ul Bayan, maksud dakwatul haq artinya hanya Allah yang berhak diibadai, dan doa-doa hanya ditujukan, diarahkan kepada Allah saja. Jadi enggak boleh berdoa kepada selain Allah. Karena orang-orang kafir, mereka berdoa kepada berhala-berhala yang mereka ada-adakan sendiri. Yang mana berhala-berhala itu adalah benda-benda mati yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Ya. Maka perbuatan mereka sujud kepada berhala dan sejenisnya, berdoa kepada berhala, ya, maka itu tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan, tidak akan bermanfaat. Sehingga Allah membuat perumpamaan untuk mereka seperti orang yang membentangkan tangannya, dimasukkan ke dalam air untuk mengambil air supaya bisa minum dengannya, namun tidak akan pernah sanggup dan mampu minum dengannya. Artinya perbuatan mereka itu sia-sia, ibadah mereka kepada selain Allah sia-sia. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah, beliau punya penafsiran yang lain. Da'watul haq, kata beliau, tauhid. Ya, itu adalah tauhid. Ya. Sehingga kata Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah ingin menegaskan
siapa saja yang tidak mentauhidkan Allah, walaupun dia mengakui rububiyah Allah, walaupun mereka mengakui Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya ya pemelihara alam semesta ini, Allah satu-satunya yang memberikan rizki, namun pengakuan mereka terhadap keberadaan Allah, wujud Allah, tanpa disertai dengan ketundukan total alias uluhiyah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka pengakuan mereka tentang Allah sebagai sang pencipta maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, tentunya dalam banyak ayat ya. Misalnya tentang pengakuan Abu Jahal. Bapak Ibu sudah ingat ya, Abu Jahal itu siapa? Tokoh kafir Quraisy yang sangat menentang dakwah tauhid di kala itu. Abu Jahal ketika ditanya siapa yang memberikan rizki di langit dan di bumi, maka dia menjawab Allah. Dalam surat Yunus ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah ya Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Ammay yamliku sam'a wal absor. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur segala urusan itu? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Fakul, maka katakan, afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Nah, dalam surat yang lain Az-Zukhruf ayat 87, wala ing sa'alatahum, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka? Layakulunallah, tentu mereka akan menjawab Allah. Fa anna yufakun, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Aneh, kalian sudah tahu yang menciptakan kalian adalah Allah, tapi kenapa kok masih menyembah selain Allah? Begitu juga dalam surah Al-Ankabut ayat 63, la ing sa'alatahum, dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, man nazzala minas sama'i ma'an, siapa yang menurunkan air hujan dari langit, fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, lalu menghidupkan dengan air hujan itu ya bumi yang sebelumnya tandus, yang sebelumnya mati itu, layakulunna, menggunakan taukid, lam taukid, nun taukid, enggak main-main, menggunakan dua huruf taukid, huruf penegasan, penguat. Allah, kata mereka, Allah. Qul, katakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tetapi bal aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak mau berfikir, tidak mau memahami. Surat An-Naml ayat 62 juga sama, menyebutkan amma yujibul muttarra idza da'ahu, atau siapakah yang mengabulkan doa, memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah.
wa yakshifus su'a, dan menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. A ilahum ma'allah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilam ma tadzakkarun, amat sedikitlah kamu mengingat Allah. Perhatikan, semuanya menegaskan bahwasanya orang-orang musyrik mengakui Allah lah sang pencipta. Namun ini enggak bermanfaat, sebagaimana keimanan Abu Thalib tentang rububiyah Allah. Abu Thalib mengakui agama yang dibawa keponakannya Muhammad agama yang benar, agama yang hak. Makanya ketika Abu Thalib melihat putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang masih remaja waktu itu, di awal Islam itu kan Ali diminta kepada sang paman untuk dipelihara, untuk dirawat, untuk dibesarkan. Karena Abu Thalib itu miskin, Pak. Abu Thalib miskin, akhirnya ketika Nabi sudah sukses, Nabi minta izin kepada sang paman untuk membantu membesarkan salah satu putra Abu Thalib. Maka beliau mengambil Ali, sedangkan Abbas paman Nabi mengambil Ja'far bin Abi Thalib. Yang dua dirawat oleh Abu Thalib karena permintaan Abu Thalib, karena keduanya sangat disayangi oleh Abu Thalib. Nah, ketika melihat sang putra sembunyi-sembunyi ke lembah kota Mekah untuk sholat dengan Nabi, ditanya itu sang putra, "Le, awakmu nyembah sopo le?" Gitu kan. "Ya, Bapak, kula nyembah Allah, Tuhanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Loh, jadi sing mbok sembah saiki Tuhane Muhammad. Betul ya? Lak ngono Bapak setuju. Bapak ndukung awakmu nyembah pangerane Muhammad. Didukung. Kenapa? Dia mengatakan dalam lanjutannya, sebab ayah yakin Muhammad tidak akan menyesatkan kamu, Muhammad tidak akan pernah menyengsarakan kamu, sebab dia membawa agama yang benar. Lantas Abu Thalib menemui Muhammad. "Muhammad, iya paman, aku titip anakku." "Siap paman, dan saya mau menyampaikan sesuatu kepada paman." "Apa itu ya Muhammad?" Kata Rasul, "Paman, engkau orang yang lebih berhak untuk aku dakwai pertama kali, dan engkau orang yang lebih berhak untuk mendukung dakwahku pertama kali. Paman, aku ajak engkau untuk menyembah Allah." Ternyata jawaban sang paman, "Aku tidak siap untuk mengikuti agamamu, tapi aku mengakui engkau membawa agama yang benar. Tapi paman selama masih hidup tidak akan pernah membiarkan seorang pun menyakiti dirimu." Itu kata Abu Thalib. Masya Allah, mengakui Abu Thalib itu. Tapi pengakuan Abu Thalib enggak cukup tanpa diiringi pembuktian, yaitu tunduk patuh pasrah kepada Allah dan sujud kepada Allah. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasannya orang-orang kafir Quraisy juga mengakui bahwasannya Allah itu sang pencipta. Namun pengakuan semata tidak bermanfaat tanpa disertai ketundukan, kepatuhan dan penyembahan, dan juga mengucapkan kalimat syahadatain. Makanya kata Ibnu Katsir tadi, dakwatul haq bisa bermakna tauhid, kata Ibnu Jarir bisa bermakna kalimat la ilaha illallah. Adapun ulama belakangan, Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaibnya, tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan dakwatul haq yang pertama doa yang benar, yang kedua seruan kepada tauhid, yang ketiga kalimat la ilaha illallah. Itu kata Imam Ar-Razi.
Dan ini semakna dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Syekh Amin Asingkiti dalam tafsir Adwaul Bayannya mengatakan, ayat ini semakna dengan firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu rumah Allah, milik Allah. Maka jangan sampai kalian menyembah selain Allah di dalam masjid, alias melakukan kesyirikan. Jangan. Ya, masjid bukan tempat untuk kesyirikan. Nah, sehingga kata Syekh Amin Asingkiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan, ayat ini menunjukkan apa? Doa termasuk inti ibadah, maka jangan sampai memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Barang siapa yang memalingkan doanya kepada selain Allah, dia telah jatuh kepada perbuatan syirik. Itu kata Syekh Asingkiti dalam tafsirnya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dulu. Walladzina yad'una min dunihi, dan ya, orang-orang kafir yang menyeru atau berdoa atau beribadah kepada selain Allah itu, ya, tidak akan pernah dikabulkan untuk mereka sedikit pun, illa, melainkan seperti kabasiti kaffaihi ilal ma', seperti orang yang membentangkan kedua tangannya ke arah air, liyablugha fahu, agar air itu sampai ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, padahal air itu tidak akan pernah sampai kepadanya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah dalam kesesatan. Ayat ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama tentang tauhid uluhiyah. Jadi doa itu bagian dari tauhid uluhiyah, memberikan memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bantahan terhadap syirik. Jadi segala bentuk permohonan kepada selain Allah adalah sia-sia. Ya, sia-sia. Yang ketiga, perumpamaan Qur'ani yang sangat indah. Masya Allah, Quran menggunakan analogi sederhana namun kuat secara logika, ya, menggambarkan kesia-siaan perbuatan mereka dengan orang yang hendak minum, ya, menggunakan tangannya namun dia membentangkan tangannya ketika memasukkan ke dalam air sehingga nggak mungkin sampai ke mulutnya. Masya Allah, begitu indah bahasa Al-Quran. Yang keempat, dalil bahwasannya doa itu adalah ibadah, dan ini dikuatkan oleh hadis At-Tirmidzi, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Yang kelima, pentingnya ikhlas dalam berdoa. Sebagaimana puasa harus ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab itu punya dua makna kata ulama. Yang pertama, mengharapkan pahala hanya dari Allah. Yang kedua, ringan dan mudah menerima perintah, tidak sambat, tidak ngersuloh, tidak ngedumel. Maka orang yang ketika menjalankan puasa sambat, poso, lemes, ya, dan sebagainya, lalu merasa berat ketika menjalankan puasa, maka hilang ihtisab darinya, maka dia tidak mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu diampuni dosanya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang sholat taraweh dengan didasari iman dan ihtisab. Kembali kepada makna ihtisab, kalau orang sholat taraweh dia merasa berat dengan sholat taraweh, ketika imamnya membaca sabbihisma rabbikal a'la, waduh,
Al-A'la, wabot banget. Kok gak Al-Ikhlas misalnya ya. Kok gak Al-Kautsar ya. Maka dia telah hilang ihtisabnya. Sehingga gak dapat yang dijanjikan. Maka ihtisab itu apa? Dia menerima perintah dengan senang, bahagia, ringan. Ya, tidak kabotan, tidak ngersulo dalam hatinya. Betul-betul ikhlas. Ya. Imannya mau baca panjang ya, dia tetap sabar ya, enggak ngersulo dinikmati. Mau baca pendek ya tidak ngersulo dinikmati, kan begitu. Capek ya duduk, kan begitu. Boleh, nanti takmir tugasnya menyiapkan fasilitas itu. Kalau ada jamaah yang sudah buyutan asam urat, yang sepuh, siapkan ya tempat duduk. Siapkan tempat duduk. Mungkin bapak capek ya, siang di sawah, monggo. Salat tarawih ikut berdiri, imamnya dawa, sudah duduk aja nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah ya. Nah, boleh saja. Itu jamaah yang berbahagia. Yang terakhir, kebatilan tidak akan menghasilkan manfaat. Maka dikatakan wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Berikutnya ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Hanya kepada Allah sujud ya, man fis samawati wal ardi, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya, malaikat, jin, manusia, hewan-hewan, semuanya sujud kepada Allah tau'an, dengan penuh sukarela, karhan, maupun terpaksa, wa dhilaluhum bil huduwi wal asol, dan demikian pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Ayang-ayang mawon sujud kepada Allah. Nah, masa kita nggak sujud sama Allah, sombong sama Allah? Nah, mari kita lihat tafsir ulama terdahulu, Imam At-Tabari. Beliau wafat tahun 310 Hijriah. Jadi beliau dengan Nabi selisih 300 tahun kehidupannya. Beliau menafsirkan walillahi yasjud, seluruh makhluk sujud. Maksudnya apa? Tunduk kepada Allah. Langit pun tunduk kepada Allah, gunung tunduk kepada Allah. Padahal langit lebih daripada kita. Kita siapa dibandingkan langit? Gunung itu luar biasa. Kita siapa dibandingkan gunung? Kita apa? Tapi semuanya sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ya, hewan-hewan yang lebih kuat daripada kita tunduk kepada Allah. Tau'an, secara sukarela, karhan, maupun terpaksa. Seperti siapa? Orang kafir. Orang kafir itu kan terpaksa tunduk kepada pengaturan Allah, tunduk kepada takdir Allah, nggak bisa menolak ketentuan Allah. Ya, nggak bisa menolak. Sehingga kata Imam At-Tabari, sujud ada dua makna. Sujud secara ibadah, seperti jenengan sholat, itu khusus orang beriman. Yang kedua, sujud secara kauni, hukum sunatullah, hukum kausalitas, hukum alam, yaitu semua makhluk. Matahari sujud, maksudnya apa? Tunduk kepada pengaturan Allah. Setiap pagi matahari terbit dari timur, terbit, tenggelam di barat, tenggelam di barat. Nanti menjelang kiamat Allah perintahkan matahari terbit dari barat, terbit dari barat, tunduk. Itu sujud secara kauni, secara kausalitas. Orang kafir juga sama. Mereka nggak bisa lepas dari sujud secara kauni, ikut aturan Allah. Nah, adapun sujud yang spesial itu sujud ibadah, seperti jenengan sholat, sujud syukur. Makanya setelah ini ayatnya apa? Sujud apa di situ? Sujud apa sahwi? Sujud tilawah, betul. Ustaz Toha, kan ada tandanya di situ kan? Di Quran jenengan ada tanda sujud, betul? Tanda apa niku? Sujud tilawah, betul nggih? Ada Bapak di Quran jenengan? Kalau di Quran kami ada tanda sujud. Ya, maka ketika baca ayat ini, ya Anda silakan boleh sujud. Itu jamaah yang berbahagia. Ya, jadi kata Ibnu Katsir, semua makhluk tunduk di bawah kekuasaan Allah semuanya.
Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah. Bahkan bayangan kita bergerak sesuai dengan ketundukan itu apa? Ikut peredaran matahari. Berarti apa? Tunduk kepada kepatuhan Allah, hukum Allah. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 18. Bisa dicek Qur'annya, Al-Hajj ayat 18. Al-Hajj surat keberapa? Surat yang ke-22. Ya. Sudah ketemu? Nah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yasjudu lahu. Ingat, ini juga ayat sajdah. Al-Hajj ayat 18, bagian dari surat As-Sajdah, ayat As-Sajdah. Ya, alam taro, tidakkah kamu melihat, memperhatikan, annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Semuanya yang di langit dan di bumi, wasyamsu wal qamar, matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung-gunung, wasyajar, pohon-pohon, wadawab, binatang-binatang, baik melata, unggas-unggas, serangga-serangga, wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia itu sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Waalaikumsalam. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Maka semakin mantap kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilahnya Fakhruddin Ar-Razi, sujud di sini ada sujud hakiki yaitu ibadah kados kelolaan panjenengan salat, ada sujud majazi, sujud mengikuti sistem alam atau kauni lah bahasanya. Itu istilah ulama belakangan saja. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, ya, menunjukkan tauhid rububiyah, artinya semua makhluk tunduk kepada hukum Allah. Itu semuanya, mukmin, kafir, soleh, toleh, kabeh tunduk kepada hukum Allah. Yang kedua, perbedaan mukmin dan kafir. Orang mukmin sujudnya, tunduknya secara syar'i, ya, secara ibadah. Orang kafir sujud tunduknya secara kauni, secara kausalitas hukum alam. Ya. Makanya orang beriman itu selama dia beriman, maka selama itu pahala mengalir. Terus mengalir pahalanya. Dia makan dapat pahala, minum jadi pahala, tidurnya berpahala. Itu orang beriman. Ya. Itulah orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu orang-orang yang betul-betul, ya, telah diridhoi oleh Allah. Adapun orang kafir yang ikut menikmati sumber daya alam ini, karena mereka tidak menggunakan untuk tunduk kepada Allah, mereka makan menambah siksa, mereka minum menambah siksa. Masih ingat? Pertanyaan di akhirat nanti yang berkaitan dengan nikmat Allah yang ditanyakan adalah dua. Yang pertama, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan memberikan minuman kepadamu yang menyegarkan? Nah, makanya ketika kita nanti minum, ingat, oh ini ada pertanggungjawabannya. Ditanya ini nanti sama Allah. Sak geleg-geleg ditanya itu. Ketika jenengan sehat, ditanya itu. Ya, itu. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, ayat ini menjadi dalil kekuasaan Allah. Sampai-sampai bayangan itu, ya, tunduk kepada pengaturan Allah, ikut gerakan matahari bayang-bayang itu, masya Allah, sehingga menjadi salah satu alat pembantu untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, kalau sekarang sudah ada jam, enak, dimudahkan oleh Allah. Yang keempat, ajakan untuk sukarela tunduk kepada Allah, maka kita nggak layak sombong kepada Allah. Yang kelima, pendidikan tauhid tentang konsep qadha dan qadar, ya, tentang perbedaan sujud ibadah, sujud kauni, ya, itu penting dijelaskan. Dan juga adanya sujud tilawah. Di Quran dikasih tanda, ya, di garis atas red. Nah, itu berarti nanti di situ dianjurkan sujud
tilawah. Ayat berikutnya berbicara tentang keesaan Allah serta perumpamaan posisi orang mukmin dan orang musyrik terhadap keesaan Allah. Allah berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Marabbus samawati wal ardi," siapakah Tuhan langit dan bumi? Ya. Qul, katakanlah, qulillah, katakanlah Allah. Nah, ini mengajarkan apa? Keesaan. Qul, katakanlah, afattakhattum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Katakan ya Muhammad, ya, pantaskah kamu mengambil aulia, pelindung-pelindung, penolong-penolong, min duni, selain Allah, la yamlikuna li anfusihim, yang mana penolong-penolong, pelindung-pelindung selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan naf'an wala dharran, mendatangkan manfaat atau menolak bahaya dari diri mereka sendiri, li anfusihim, dari diri mereka. Coba Anda lihat berhala yang dituhankan, ketika diberi sajen makanan, datang lalat menggurumuni makan sajennya, apakah dia bisa menjaga sajennya dari lalat? Gak bisa, gak bisa. Ya. Dulu saya ketika masih SD, ingat, saya itu lulus SD diajak rekreasi ke Gilimanuk oleh guru-guru. Ya. Lalu teman saya itu Arco, ya, diuyui, diuyui berhala itu. Ya sudah, nggak ada apa-apa. Ternyata nggak bisa membalas. Nah, bahkan saya punya teman kerja di Bali. Itu pekerjaannya kalau habis acara masang sajen, dia ngambil buah-buahannya, apel, ya, jeruk itu diambil, dimakan. Dan ternyata bebas, nggak bisa membela diri, kan begitu. Nah, nggak bisa membela diri. Memang benda mati. Ya. Dia kena hujannya kehujanan, ya, kena panasnya kepanasan, ya, bahkan ya, kena tsunami juga ikut kentir, ya. Jadi nggak bermanfaat. Qul hal yastawil a'ma wal basir, masya Allah. Kembali Allah membuat perumpamaan yang indah. Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Jelas gak sama. Jelas gak sama. Ya. Orang buta dan orang yang bisa melihat gak podo. Nah, itulah perumpamaan. Ataukah hal tastawi dzulumatu wan nur? Apakah sama yang gelap gulita dengan yang terang benderang? Oh, jelas gak podo. Ja'alu lillahi syuraka. Ya. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah? Khalaqu, yang dapat menciptakan, kaholkih, seperti ciptaannya Allah. Fatasyabahal khalqu alaihim, sehingga ya, kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Gak sama, ya. Gak sama, ya. Jadi masya Allah, ini jelas gamblang Quran memberikan gambaran, ya. Qulillah, katakanlah Allah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dialah Tuhan yang Maha Esa, qahhar, lagi Maha perkasa. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin jamaah masih ingat dulu pernah saya ceritakan tentang kisah Amr bin Jamuh radhiyallahu an sebelum masuk Islam. Amr bin Jamuh pemimpin Yasrib, kota Madinah di masa jahiliyah, kepala suku Bani Salamah. Amr bin Jamuh sangat dermawan di sukunya, ya, tinggi nilai pri kemanusiaannya, dan dia
memiliki patung istimewa, punya patung spesial namanya Manat, ditaruh di tempat spesial karena pimpinan suku. Beda dengan patung yang dimiliki oleh anak buahnya, patungnya spesial. Setiap pagi dan sore dikasih parfum, dikasih minyak wangi dan disembah pagi sore. Itu kebiasaan Amr bin Jamuh. Nah, dan patungnya ditaruh di rumahnya. Anaknya kebetulan sudah masuk Islam lebih dulu, yaitu Mu'adz dan Khalad. Jadi Mu'adz bin Jamuh, Mu'adz bin Jamuh, Khalad bin Jamuh, tiga-tiganya sudah masuk Islam. Dan tiga-tiganya teman sebaya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, dai Nabi pertama di kota Madinah. Jadi setiap ada orang Madinah yang baca Quran, sholat, ya, sodako, Mus'ab bin Umair dapat pahalanya. Kenapa? Karena orang Madinah masuk Islam itu melalui tangan Mus'ab bin Umair. Sama seperti ketika Utsman sodako, Utsman ibadah, Tolhah ibadah, Zubair bin Awam ibadah, ya, Abdurrahman bin Auf sedekah dan ibadah, Abu Bakar dapat semua pahalanya. Kenapa? Karena mereka ini masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi begitu ceritanya. Karena pemuda itu ya sudah masuk Islam, anak-anaknya Mu'adz dan Khalad, maka melihat ayahnya yang belum masuk Islam dan istrinya sudah masuk Islam tapi gurung ngaku, namanya Hindun, bojone Amr bin Jamuh. Diam-diam tapi dengan putranya sudah sepakat piye carane bapak dhewe ben oleh hidayah. Akhirnya ketiga putranya bekerja sama. Ketika ayah sedang tidur, berhalanya yang dirawat itu, yang dikasih minyak wangi itu diambil, dibuang di comberan nang peceren. Bangun tidur mau ibadah, loh nang di Tuhanku. Wah, goleki ketemu nang di peceren. Akhirnya diambil, dicuci, diumbah, kasih parfum lagi biar harum. Taruh lagi. Nah, malamnya anaknya beraksi lagi, diambil lagi, dibuang lagi ke comberan. Besoknya dicari lagi sama ayahnya, loh nang di meneh Tuhanku iki. Kok ucul ae pangerane ya. Akhirnya ketemu. Wah, gregetan ya Amr, akhirnya dicuci, kasih parfum, dikasih pedang. Iki tak kei pedang sampean. Lakon pancen pangeran wis jaga dhewe awakmu. Diambil lagi. Sekarang lebih parah. Dibuang di comberan nang peceren, diikat dengan bangkai anjing. Ketemu walah nang kene meneh, gek mbek batange kirik wisan. Wis gah nyembah. Akhirnya apa sejak itu masuk Islam dia. Sejak itu masuk Islam. Masya Allah. Ya ini kisah nyata Amr bin Jamuh. Maka setelah mendengar suami masuk Islam, Hindun istrinya pun mengatakan, "Mas, aku wis suwi masuk Islam, Mas." Ya. Anake dhewe, yo anake dhewe iku sing wis masuk Islam dhisik. Ya, akhirnya sejak itu beliau berjihad bersama Nabi, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Ya, ternyata berhala enggak bisa apa-apa kaum muslimin. Karena benda mati kan begitu. Nah, Masya Allah ya. Jadi ayat ini kalau secara istilah tafsir Ibnu Jarir, ayat ini berbentuk ilzam. Ilzam itu apa maksudnya? Membungkam lawan dengan pengakuan mereka sendiri. Nah, mereka diajak dialog yang jawabannya membungkam mereka. Seperti Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya, Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala-berhala itu, disisakan yang paling besar, lalu kampaknya dikalungkan di situ. Lalu ketika mengetahui Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur, ya diselidiki ternyata Ibrahim yang melakukan. Waktu itu masih bujang, disidang Nabi Ibrahim. Ibrahim, kabarnya kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami. Loh, mana buktinya, wahai raja? Loh, itu berhala yang paling besar
Ngawur ae kok iso? Gak mungkin berhala bisa ngomong, itu kan batu. Nah, itu buktinya dia masih memegang kapak itu, pecok itu. Ya nggak mungkin berhala kok bisa bergerak, benda mati, kayak iso ngomong. Nah, kalau sudah tahu nggak bisa ngomong kok disembah kan begitu kan? Nah, langsung mati kutu itu ya, mati kutu ya, nggak bisa menjawab. Lalu dilanjutkan debatnya. Sopo sih pangerane sampean Ibrahim? Ya, Tuhan saya adalah yang menerbitkan yang menghidupkan dan mematikan. Wah, aku ya iso lah ngono. Pengawal, datangkan 2 narapidana, 2 tawanan. Yang satu hukum pancung, mati, yang satu dilepaskan, ya kan? Aku juga bisa toh menghidupkan, mematikan. Tapi jangan lupa, wahai raja, Tuhan saya yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Sampai iso enggak? Langsung menenggak, sudah. Namanya apa? Ilzam. Membungkam lawan dengan pengakuan mereka sendiri. Yang mana Allah di sini membuat perumpamaan. Yang pertama, orang buta dengan orang yang bisa melihat. Orang buta adalah orang kafir, orang yang melihat adalah orang mukmin. Gelap dan cahaya. Gelap adalah kesyirikan, cahaya adalah tauhid. Tauhid. Nah, jadi ayat ini mengajak kita untuk mengakui tauhid rububiyah Allah. Allah satu-satunya pencipta, pemelihara, pengatur ya. Ya, Allah satu-satunya. Dan Allah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Makanya setiap sholat kita menyatakan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Allah satu-satunya itu. Al-Wahidul Qahar, yang esa dan yang maha mengalahkan. Al-Qahar itu apa? Maha kuat, maha mengalahkan. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Ayat ini memberikan pelajaran yang pertama, ya. Metode dakwah Qur'ani. Apa metode dakwah? Mengajak lawan berpikir melalui pertanyaan-pertanyaan, melalui diskusi-diskusi. Yang kedua, syirik bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan nalil nakli, dalil-dalil, dan juga akli, logika. Ya, kalau benda mati, ya nggak bisa berbuat apa-apa kok disembah kan begitu, kok dimintai sesuatu kan begitu. Kemudian yang terakhir, ayat ini menetapkan nama Allah Al-Wahid, yang Maha Esa, tidak ada sekutu, Al-Qahar, yang maha mengalahkan semua makhluk. Tidak ada yang bisa lepas dari itu semua. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, kalau istilahnya Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini adalah dalil epistemologis. Dalil epistemologis. Apa itu? Dalil tentang sumber dan cara manusia mengetahui kebenaran. Itu istilah Fakhruddin Ar-Razi. Alhamdulillah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Masih ada waktu. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ayat ini tentang apa? Tentang perumpamaan yang benar dan yang batil, serta nasib akhir orang-orang yang beruntung dan celaka. Jadi ada ayat 17 sampai 13 ya, 3 ayat itu membahas tentang apa? Tamsil, perumpamaan yang benar dan yang batil, serta nasib dari orang-orang yang beruntung dan orang yang celaka. Itulah gaya-gaya Al-Qur'an menyebutkan ya orang yang beruntung, lalu sebutkan lawannya orang yang celaka, menyebutkan surga lalu menyebutkan neraka. Itulah metode atau uslub dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, anzala minas samai ma'an. Allah menurunkan air dari langit, yani air hujan maksudnya. Fasalat audiyatun, lalu mengalirlah lembah-lembah, biqadariha, menurut ukurannya. Masya Allah, kaum muslimin, kalau kita lihat Allah menurunkan air hujan dengan ukurannya, dengan kadarnya. Jadi Allah tahu air ini turunnya kecepatannya berapa,
ya. Kemudian jumlah volumenya berapa di satu tempat, Allah tahu. Misalnya, kan Allah tidak mesti dalam menurunkan hujan. Kadang dukuh deres, gelundungan panas. Kadang pernah ngalami, nah seperti itu. Itu Allah tahu. Dukuh dikasih jatah berapa itu airnya, dengan kecepatan berapa, itu Allah tahu semua. Lengkap ilmu Allah, ya, lengkap, ya. Makanya Allah katakan biqadariha, dengan kadar ukurannya. Fahtamalas sailu zabadar rabiya, maka arus itu membawa, ya, zabadan, yaitu buih atau untruk, robian yang mengembang. Betul ya, untruk kan mengembang. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan. Ibtigha'a hilyah, ibtigha' hilyah, membuat perhiasan, ya. Au mata', atau alat atau perkakas, seperti wadah-wadah kayak manci, talam, wajan, ya, sotil, nah sejenisnya, ya, itu mata ini maksudnya. Termasuk alat pertanian atau alat peperangan, ya, masya Allah. Jadi kalau kita kembalikan semuanya kembali kepada Allah, ya. Jadi di sini Allah menerangkan apa? Manfaatnya maksudnya, ya. Jadi di antara manfaat dari itu semua adalah ini dia, ya, masya Allah. Allah sebutkan di sini, ya. Zabatum misluh, ya, juga ada pula buih dan kotorannya, ya, seperti buih dan kotoran aliran air yang deras, kan itu mengandung kotoran. Maka besi juga sama. Besi yang dibakar untuk membuat perhiasan, atau emas yang dibakar untuk membuat perhiasan atau membuat barang-barang perkakas, itu juga mengeluarkan buih, ya, yang di dalamnya mengandung kotoran-kotoran. Masya Allah, indahnya bahasa Quran, ya. Kadzalika, demikianlah, yadribullahul haqqa wal batil, Allah membuat perumpamaan tentang al-haq, kebenaran, wal batil, dan kebatilan, ya. Yakni nanti kita jelaskan, ya. Fa ammaz zabadu, maka adapun buih itu, ya, buih itu yakni buih dan kotoran yang dibawa oleh aliran air atau kerak-kerak dari limbah logam, ya. Fayadhabu jufa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayadhabu jufa, ya. Dia akan hilang, dia akan tersingkir. Jufa, jufa itu apa? Jufa itu buih dan kotoran aliran air sungai yang tersingkir ke bagian pinggir sungai, ya. Maka lihat di laut-laut itu kan, kotorannya minggir semua, tersingkir dengan buih itu arti jufa, jufa. Wa amma, dan adapun ma yang faunas, yang bermanfaat bagi manusia, apa itu? Air yang bersih dan logam yang sudah murni, atau kalau emas, emas yang murni, nah, setelah dibakar kan menjadi, ya, murni, terpisahkan. Fayam kusufil ardi, itu akan tetap tinggal di bumi, ya. Artinya apa? Dia akan menetap, bermanfaat, ya, berguna, kan begitu. Jadi nggak akan ikut hilang, ya. Kadzalika yadribullahul amsal, demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan, insyaallah, ya. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia, disebutkan oleh Imam Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam tafsirnya, yang tersisa itu adalah, ya, kebenaran. Kebenaran itu pasti akan tetap, akan langgeng, walaupun kadang kalah di awal, kadang mengalami proses, gitu, ya. Itu maksudnya. Tapi tetap dia akan bertahan kebenaran itu. Sebagaimana yang sering para penceramah mengatakan, ya, ketika kebenaran sudah datang, walaupun kebatilan berusaha untuk memadamkan, tetap agama Allah akan tetap
menang ya. Tapi butuh proses ya. Makanya Rasul mengatakan setiap 100 tahun Allah melahirkan para ya mujaddid, sang pembaharu. Setiap 100 tahun. Maksudnya pembaharu di sini apa? Bukan memperbaharui agama, tidak. Maksudnya apa? Mengajak umat untuk kembali memurnikan ajaran yang sudah terkontaminasi, yang sudah campur aduk dengan kebatilan-kebatilan. Setiap 100 tahun muncul sang mujaddid, sang pembaharu. Yang tadinya umat mulai jatuh kepada TBC misalnya. TBC itu apa? Tahayul, bid'ah, khurafat. Muncul sang pembaharu meluruskan umat. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kembali dimurnikan kepada ajaran sebagaimana yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa pertama kali. Setiap 100 tahun akan muncul itu. Nah, tapi tetap butuh proses. Dan kita harus ikhtiar kan begitu. Misalnya kita mengajarkan ajaran-ajaran Islam, dakwah ya, memondokkan anak-anak kita supaya nanti mereka diharapkan bagian dari sang pembaharu itu tadi, yang mencerdaskan umat, mengajak umat memurnikan akidah mereka, memurnikan ibadah mereka kembali, seperti itu. Ya maklum Pak, kan sudah jauh masa kita dari Rasul, makanya di perjalanan itu pasti banyak ya macam-macam lah di situ. Sebagaimana air yang dari sumber dengan air yang nyampe di sini sudah beda Pak. Kalau air yang masih di sumber, masih jernih, masih murni, Anda bisa minum dengan sepuasnya, belum terkontaminasi, masih asli. Tapi kalau sudah nyampe di Ndoko, nggak ngombe. Wah, gak rawani Pak. Wis koyo ngono banyune. Nah itulah kaum muslimah bahagia. Belum lagi campur dengan pupuk-pupuk, dengan kotoran-kotoran macam-macam. Nah itulah makanya Rasul bersabda setiap 100 tahun akan muncul sang mujaddid, sang pembaharu. Nah, jadi Ibnu Jarir atau Bari dalam tafsirnya mengatakan air itu maksudnya apa? Wahyu dan ilmu yang Allah turunkan itu air Pak. Lembah mengalir sesuai kadarnya itu hati-hati manusia. Hati manusia dalam menerima ilmu ibarat tanah. Ada yang subur, ketika turun hujan bisa menampung dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Ada yang bisa menampung tapi gak menumbuhkan tanaman, tapi bermanfaat, orang bisa ngambil dari situ. Ada yang ngerembes langsung bablas ya. Ada yang menolak. Itu keadaan hati manusia dengan wahyu, dengan ilmu, dengan hidayah. Dan terbukti ada orang itu disampaikan nasihat, disampaikan dalil, sampaikan ayat, langsung menerima sami'na wa ata'na, masya Allah, seperti para sahabat. Ada juga ya, dia ilmunya banyak tapi nggak bermanfaat untuk dirinya, tapi orang bisa ngambil manfaat. Ada seperti itu. Ada juga yang belas gak bermanfaat sama sekali ya. Nah, bui itu syubhat Pak. Kebatilan-kebatilan yang tampak besar tapi kosong itu bui. Gak berbobot ya. Ontrok kan begitu. Ontrok gak manfaat ya. Masih ketoke gawedi tapi jerone apa? Kosong, kopong, itu ontrok. Sama dengan kebatilan. Kebatilan walaupun nampaknya hebat tapi tetap dalamnya batil ya batil. Haram ya haram walaupun dibungkus dengan istilah-istilah yang menarik. Logam yang dilebur itu apa? Ujian Pak. Ujian untuk memproses kita siapa yang betul-betul imannya murni, imannya benar dengan yang abal-abal, dengan yang KW, dengan yang munafik, itu diuji Pak. Ya. Adapun yang menetap itu iman dan kebenaran. Jadi iman tetap akan ada dan menetap walaupun prosesnya tadi berat. Adapun yang hilang atau bui itu kebatilan. Artinya apa? Kebatilan pasti sirna. Kebatilan pasti sirna. Sehingga kata Imam At-Tabari, ayat ini Pak, Ibu yang berbahagia, menunjukkan kekokohan kebenaran dan kefanaan kebatilan. Kebenaran mesti menang, mesti kokoh. Walaupun sekarang nampaknya
terombang-ambing, dihancurkan kanan kiri, tapi yakinlah kebenaran pasti benar dan pasti menang. Ya. Adapun kebatilan mesti fana. Sampai ada istilah sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti tercium juga. Nah, artinya apa? Kesalahan, kebohongan, kejahatan, kebatilan dibungkus serapat apapun suatu saat akan terbongkar juga. Sama dengan kebatilan, Allah akan melahirkan para ulama-ulama yang akan membongkar kedok-kedok mereka, walaupun dibungkus dengan berbagai macam bungkus dan label, tetap kebenaran akan menang. Nah, itu harus jenengan yakini. Qulil haq, ya, katakan kebenaran, ya, dan pasti menang. Ya. Masya Allah ya. Jadi wahyu diibaratkan seperti hujan, hati seperti lembah-lembah tadi. Lembah ada yang luas, ada yang sempit, kita juga begitu. Hati kita ada yang lapang, ada yang sempit. Nah, bui, ya, itu seperti kebatilan yang tidak memiliki substansi, logam dimurnikan, itu seperti kita yang sedang menjalani ujian. Ayat ini memberikan pelajaran yang pertama, hati itu berbeda-beda, Pak. Ya, ada hati yang luas, ya, ada hati yang sempit, ada hati yang lapang, ya. Begitu juga dalam menerima kebenaran, ada yang cepat menerima kebenaran, ada yang sulit, ya. Yang kedua, kebatilan yang tampak besar tapi kosong seperti buih, tidak bermanfaat. Yang ketiga, ujian itu tujuannya untuk membersihkan keimanan kita, melihat siapa yang betul-betul imannya murni seperti emas. Untuk memisahkan dengan kotorannya harus dibakar. Pelajaran berikutnya sunnatullah dalam dakwah. Ya, sama dengan Ramadan ya. Ramadan dikatakan syahrus sabr kata Rasul, bulan kesabaran. Memang di bulan Ramadan kita diuji kesabarannya supaya nanti keluar menjadi pemenang orang-orang yang bertakwa. Sunnatullah dalam dakwah, kebenaran mungkin tertutup sementara tapi akhirnya pasti akan menang. Kebatilan pasti akan sirna dan kebenaran yang akan menang, pasti itu. Pelajaran yang terakhir, agama ini adalah agama yang rasional. Makanya Allah menggunakan dalil-dalil yang rasional, yang bisa diakal, difikir, ya, seperti itu. Masya Allah. Saya kira ini, alhamdulillah kaum muslim yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima ibadah puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, dan tilawah Quran kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatana. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Izin besok Kamis sama aja. Saya ngisi absen lagi di luar. Sengaja ini sih mau jam 5. Enggak serius. Hanya tahu. Oke. Salam. Ya. Mungkin sam tentang Pak Yanto. Pak Toha. Kemarin Pak Yanto.